Mo dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Di sini huruf qaf dia sukun. Perhatikan gambar di samping. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf qaf. Kalau dia sukun, pantulkan. Jadi huruf-huruf itu kalau dia sukun, pantulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian langsung dapat bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, memahaminya, kemudian kita terapkan, semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian selalu kami sampaikan bahwasanya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali bergabung belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini kami sampaikan bahwasanya tidak harus mengikuti video-video pembelajaran dari awal, tidak harus. Maka ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat. Mengapa ini kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali belajar di channel ini tidak merasa sudah ketinggalan. Khawatirnya nanti merasa sudah ketinggalan, kemudian malah tidak jadi belajar. Pada dasarnya video-video yang kami buat di awal pembahasannya nanti juga akan kita temui dalam video-video pembahasan yang terbaru yang kami buat seperti itu. Kemudian kami juga mohon maaf ini ya, udah beberapa hari tidak upload video karena ya sedikit demam, ini baru mulai sembuh. Karena di tempat kami itu musimnya orang pada demam, pada flu. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat di sana, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah, pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 268. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 268 ini akan kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, sehingga kita belajarnya pun bisa lebih efektif. Karena di sini kita belajarnya itu pelan-pelan saja ya, perlahan-lahan saja, sedikit-sedikit saja. Tapi harapan kami di sini walaupun kita belajarnya itu pelan-pelan, sedikit-sedikit, harapan kami semoga langsung bisa dipahami dengan mudah begitu. Di sini kami akan terus berupaya membantu saudara semuanya menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan supaya bisa dengan mudah dapat langsung dipahami sehingga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 268 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai selesai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Setelah itu kita uraikan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. Mari kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada dua hal yang selalu kami sampaikan di awal yang harus diingat supaya nanti ketika kami jelaskan, Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung nyambung dan paham dengan apa yang kami sampaikan. Pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau kami katakan harokat sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Itu pertama. Yang kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Pertama di sini syaitan, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, perhatikan gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf shin, perhatikan tuh, huruf shin itu termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Alif lam bertemu dengan huruf shin, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, huruf alifnya ini, karena ini kedudukannya dia hamzah wasal, bukan hamzah qata. Nah, maka huruf alifnya yang ini, baru huruf lam, bertemu dia dengan huruf shin. Nah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Maka dari A langsung ke huruf shin ini, asyai, ya, seperti itu, asyai. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Nah, perhatikan gambar di samping, huruf lin ada dua. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf ya, ada tanda sukun. Ini tanda sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati. Kalau saudara dulu misalnya pernah belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, itu huruf sukun. Karena sering kami temui itu orang-orang yang belajar tajwid dengan kami, ketika kami katakan ini tanda huruf apa, ini tanda huruf mati, jawabnya bukan tanda huruf sukun, tanda huruf mati. Karena memang dia ketika belajar dengan gurunya, huruf sukun itu disebut dengan huruf mati. Nah, supaya mungkin mudah diingat kayak gitu. Jadi supaya tidak bingung, maka kami jelaskan juga ini. Nah, ini ada hurufnya, ini ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini harokat fathah, baris satu miring di atas huruf, namanya harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah, intinya fathah. Ada huruf ya, ada tanda sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Maka kita baca lunak, ya, mudah, tidak memberatkan lisan. Maka kita baca asyaitu, begitu. Syaitu. Jangan ditekan-tekan. Jangan dibaca asyai, jangan tekan-tekan. Lunak saja, lembut saja. Asyaitu. Kemudian jangan sampai condong ke huruf e. Karena sering kami temui juga, ya. Membaca huruf lin itu condong ke huruf e, dibaca asyai, syaitu, jangan. Asyai, begitu. Syaitu. Kemudian to dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i, perhatikan rumus 3 yang warna biru itu. Rumus 3 warna biru, perhatikan. Kalau kita
membaca Al-Quran sedikit agak flu dan batuk nih saudara semua. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri. Harokat fathah kan dia mereng seperti ini tadi kan. Nah, tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga to dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Asyaitonu ya'idukumul. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf fa. Perhatikan gambar di samping. Kalau alif lam bertemu dengan 14 huruf di samping itu salah satunya ya, maka hukumnya alif lam qamariyah. Huruf fa termasuk huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Nah, sehingganya huruf lamnya dibaca jelas, terbaca dia dengan jelas. Kalau lam syamsiyah nggak ada tanda bacanya dia huruf lamnya. Kalau qamariyah ada tanda bacanya nih, ada tanda sukunnya. Makanya alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Kumul faqra wa ya. Di sini huruf qaf dia sukun. Perhatikan gambar di samping. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya huruf qaf. Kalau dia sukun pantulkan. Jadi huruf-huruf itu kalau dia sukun pantulkan. Faqo, mantul seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan qalqalah sugro, karena dia berada di tengah kalimat, atau supaya lebih mudah lagi karena dia berada di tengah bacaan. Ini kan di tengah bacaan. Kecuali kalau kita misalnya kita berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf qalqalah. Nah, baru itu qalqalah kubro. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti pada huruf qalqalah seperti ini kan dia berada di tengah bacaan kita nih. Nah, maka itu qalqalah sugro. Qalqalah kecil. Kemudian di sini huruf ro memiliki harokat fathah. Baris satu di atas huruf harokat fathah, baris fathah, maka huruf ro dibaca tabkhim, tebal, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebal kan huruf ro-nya. Faqra wa ya'murukum. Huruf ro memiliki harokat dhammah juga dibaca tebal, juga dibaca tabkhim. Nah, tebalkan huruf ro-nya. Wa ya'murukum. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Perhatikan gambar di samping. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 1. Itu ada bacaannya ikhfa syafawi. Kalau ada mim sukun, ada huruf mim, ada tanda sukun, mim sukun. Mim sukunnya itu setelahnya huruf ba, atau mim sukunnya itu bertemu dengan huruf ba. Hukumnya adalah ikhfa syafawi. Nah, dengungkan. Wa ya'murukum, di bagian kumnya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kita dengungkan. Wa ya'murukum bil fahsya. Di sini ada alif lam bertemu dengan huruf fa. Tadi di sini alif lam bertemu dengan huruf fa. Karena tadi sudah kita jumpai di sini, maka di sini gambarnya tidak kita tampilkan. Apa hukumnya ini? Ya, hukumnya alif lam qamariyah. Huruf alifnya ini nih. Ini huruf alifnya nih yang menempel dengan huruf ba nih. Huruf alif, huruf lam bertemu dengan huruf fa. Sama seperti ini. Huruf fa huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Kemudian fahsya. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Kenapa begitu? Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila kita bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf shin. Ada huruf alif. Intinya tuh ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah nih. Baris satu di atas huruf harokat fathah. Kalau ada huruf alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingga sya dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya tuh berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata, bersambung dalam satu kata. Maka berubah nama menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu wajib dibaca minimalnya 4 harokat. 4 sampai dengan 5 harokat. Akan tetapi di sini mad wajibnya itu
huruf hamzahnya kita sukunkan. Maka mad wajib yang huruf hamzahnya kita sukunkan boleh dibaca sampai dengan 6 harokat. Nah, boleh dibaca 4 harokat, minimalnya 4 harokat. Boleh dibaca 5 harokat, boleh juga dibaca panjangnya itu 6 harokat. Boleh dibaca panjang 4, panjang 5, panjang 6 boleh. Nah, kalau dia tidak disukunkan, nah dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Tapi ini mad wajibnya disukunkan huruf hamzahnya, maka boleh dibaca sampai dengan 6 harokat. Kemudian ini kalau kita lihat dari segi sebabnya, nah, bisa juga dinamakan dengan mad arid li sukun. Karena sya ini mad tabi'i bertemu dengan huruf yang kita sukunkan, huruf hamzahnya ini kita sukunkan, maka menjadi mad arid li sukun. Tapi perlu untuk kita ingat juga, mad arid li sukunnya kalau misalnya ini dikatakan mad arid li sukun ya, karena sebab terjadinya mad arid li sukun itu terpenuhi, tapi tetap harus mengikuti kaedahnya mad wajib dari segi panjangnya. Tidak boleh dibaca dengan 2 harokat. Mad arid li sukun itu kan boleh dibaca 2, 4 atau 6 ya, boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Tapi ini dia mad arid li sukunnya terjadinya pada mad wajib. Tidak boleh dibaca dengan 2 harokat, tidak boleh. Harus tetap mengikuti kaedahnya mad wajib, yakni dibaca minimal 4 harokat, 4 harokat, 5 harokat atau 6 harokat, seperti itu. Kemudian ini kalau kita berwakaf di huruf hamzah kita baca fahsya. Jangan dibaca fahsyai, jangan. Huruf hamzahnya itu kita sukunkan, huruf hamzahnya itu kita matikan, kita sukunkan. Kenapa kok kita sukunkan? Kenapa dibaca fahsya, tidak dibaca fahsyai? Nah, karena kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf, kita berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf hamzah. Huruf hamzah kan tidak dibaca panjang, ya hurufnya kita sukunkan. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Kemudian huruf hamzah ini kalau dia sukun seperti ini ya, nah, ini dikasih naber ujungnya. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga suara kita itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Kita kasih naber. Kita baca seperti ini. Fahsya. Ujungnya itu ditekan, dinaikkan intonasinya. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim, ini wakaf jaiz. Nah, ini maksudnya kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, itu terserah kita sebagai seorang pembaca. Mau diwakafkan juga boleh, mau diwasolkan juga tidak apa-apa. Jadi boleh diwakafkan, boleh juga diwasolkan, seperti itu. Terserah kita mau memilih berhenti atau tidak di tanda wakaf, ini terserah kita. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari tadi, kita terapkan begitu. Kita mulai latih untuk kita terapkan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami senantiasa mendoakan saudara semuanya, semoga yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya, kemudian bisa segera memahami ilmu tajwidnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.